Ada rasa pulang dalam semangkuk coto. Sebagai orang asli Sulsel, itu yang aku rasain. Langkah awal dalam pembuatan coto ini kita membutuhkan 3 bumbu. Yang pertama ada bumbu sangrai, bumbu goreng, dan juga bumbu kacang. Untuk takaran dan bahan-bahannya aku tulis ya. Disclaimer dulu, untuk teman-teman online aku yang mungkin berasal dari Sulawesi Selatan, please don't judge kalau dirasa ada step atau bahan-bahan yang tidak sesuai dengan cara pembuatan kalian. Karena beda keluarga, beda daerah, biasanya ada sedikit modifikasi. Tapi aku jamin resep aku ini kuahnya kayak rempah, gurih, dan pekat. Oke lanjut. Setelah menyangrai dan menggoreng bumbu, saatnya kita haluskan. Bumbu sangrai dan bumbu goreng kita haluskan secara bersamaan, mau dipisah juga boleh. Di sini aku melakukan sedikit kesalahan karena aku menghaluskan bumbu sangrai dan bumbu gorengnya menggunakan chopper. Dimana aku baru sadar setelah akan menumis lagi, ternyata masih ada butiran-butiran rempah sangrai. Jadi aku memutuskan untuk blender ulang. Akhirnya halus dengan sempurna. Untuk bumbu kacang, tambahkan sedikit air dan blender sampai halus. Aku udah cuci bersih daging. Selain itu aku juga menggunakan bagian paru dan ini butuh sedikit treatment biar nggak amis. Kita marinasi pakai air jeruk nipis. Kalau udah aku mau merebus dulu dagingnya. Untuk air rebusan pertama ini dibuang ya, karena ini hanya untuk melunturkan kotoran-kotoran yang ada di dagingnya aja. Aku rebus pakai jahe, daun salam, dan daun jeruk. Rebusnya nggak usah lama-lama, cukup 10 menit aja. Setelah itu angkat dan kita menggunakan air rebusan baru. Fun fact-nya, kuah coto menggunakan air cucian beras. Katanya sih supaya daging itu lebih mudah empuk. Masukkan daging dan tambahkan bumbu-bumbu pelengkap. Ada kayu manis, pala, daun salam, daun jeruk, garam, dan kaldu rasa sapi. Masukkan bumbu sangrai dan bumbu goreng yang telah dihaluskan. Di sini aku menggunakan presto, jadi cuma butuh waktu 40 menit. Mungkin kalau nggak pakai presto bisa membutuhkan waktu yang lebih lama. Ini aromanya wangi banget, dagingnya juga udah empuk. Proses selanjutnya kita keluarkan daging-daging tadi. Baru sekarang deh giliran bumbu kacang untuk masuk. Kuahnya udah siap santap. Next potong-potong daging dengan ukuran yang sesuai selera. Sebenarnya ini udah siap untuk dimakan. Tapi untuk bagian paru aku mau goreng dulu setengah. Jadi ada bagian daging, paru rebus, dan paru goreng. Selesai deh. Siapkan mangkok, masukkan daging, paru goreng, dan paru rebus. Kalian bisa lihat sendiri, ini kuahnya sangat kental. Rasanya kayak rempah, berpadu sempurna dengan potongan daging sapi yang empuk dan lembut di mulut. Ditambah taburan bawang goreng yang renyah, bikin setiap suapan jadi ledakan rasa yang bikin ketagihan. Jangan lupa tambahkan daun bawang, sambal, dan perasan jeruk nipis. Tentunya dengan ketupat atau buras sebagai pelengkap. Bagi aku, nikmatnya coto Makassar bukan cuma dirasa, tapi di setiap suapan yang mengingatkan pada cerita dan kehangatan keluarga. Kalau mau recook tapi masih ada yang kurang jelas, boleh tanyakan di kolom komen ya. Thank you for watching guys.